Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepucuk Jambi 9 Lurah. Saya Mila Rosyanika, perwakilan dari Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan penguasaan saya pada salah satu seni permainan tradisional dari Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi, tepatnya dari Desa Lubuk Resam, Kabupaten Saralangun. Seni permainan tradisional ini sudah mulai ditinggalkan, bernama dub-dub api. Dub-dub api adalah permainan yang menggunakan bekas batok kelapa atau yang dalam bahasa setempat saya nio, kemudian menggunakan pasir dan juga air. Dalam permainan tradisional ini biasanya dimainkan oleh 2 orang anak ataupun lebih. Permainan tradisional ini juga sudah saya bukukan berjudul Rania Begawa Dub-dub Api, yang sudah diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jambi dan saat ini menjadi milik negara. Ini merupakan kontribusi saya dari tanah pengabdian saya, Desa Lubuk Resam, Kabupaten Saralangun. Cara permainannya adalah seseorang antara satu pemain dengan pemainnya melakukan pemadatan pasir. Biasanya permainan ini dimainkan di tepi Sungai Saluang. Pasir dipadatkan di dalam batok kelapa. Jumlah batok kelapanya bergantung pada jumlah pemain. Saya akan mensimulasikan apabila pemainnya hanya 2 orang. Ya, seperti ini. Ketika sudah padat, salah satu pihak berhenti atau boleh menambahkan air, bergantung pada jumlah air, bergantung pada kira-kira dari pemain itu sendiri, apakah nanti istananya akan utuh ataupun tidak. Nah, nanti lawan pemainnya juga akan memadatkan batok kelapa ini dengan pasir. Kalau pasirnya kering, pemain boleh untuk menghabiskan menggunakan air sebagai salah satu cara untuk memadatkan istana pasir dengan waktu tertentu dan akan dihitung. Kemudian mereka akan serentak, pemain 1 dan pemain 2 akan serentak membalikkan batok kelapa di tempat yang ada di sekitar mereka. Kemudian dibalikkan. Biasanya kalau basah itu dia istananya akan semakin padat. Jadi ini bisa juga disebut dengan istana pasir. Nah, sebelum mereka membalik, mereka akan mengetok-ngetok semua pemain ini dengan ketukan seperti ini. Dub-dub api, siapa nak hidup keluarlah, nak mati dalam tulah. Dengan ketukan 3 kali, lalu pemain akan sama-sama serentak membuka. Istana pasir yang paling utuh adalah pemenangnya. Jadi kalau di sini istana pasir buatan saya sebelah kiri ya, dia paling utuh. Nah, yang paling hancur itu yang kalah. Permainan ini sederhana tapi mengandung unsur STEM, ada teknologi juga, dan ini juga mengandung hikmah bagaimana seseorang memadatkan air menggunakan air dalam benda padat. Jadi tingkat penggunaan air di sini akan sangat mempengaruhi keutuhan istana. Nah, selain dalam bentuk buku, dub-dub api ini juga sudah saya gunakan dalam praktik baik pembelajaran di kelas. Ya, saya juga menerapkan permainan tradisional dub-dub api dalam pembelajaran dan praktik baik mata pelajaran Bahasa Indonesia pada teks eksplanasi. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian perwakilan kelompok akan bermain dub-dub api untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang. Kelompok pemenang berhak memilihkan list pertanyaan bagi kelompok yang salah berkaitan dengan materi pembelajaran pada hari itu. Dub api yang pernah mati, yang pernah hidup, nah mati dalam tulah, nah hidup keluarlah. Ayo. Pak, apa gua pindah, Bu? Ya, Bu. Kotakan. Ya, silakan kasih pilih. Bunga pengen dia pilih. Ya, pilih. 1 deh, Bu. Ya, 1.
Udah? Kejadian dalam Yang diminta apa? Yang diminta pertanyaan langsung aja. Selain kepada siswa, pembelajaran menggunakan permainan tradisional dub-dub api ini juga saya ajarkan kepada mahasiswa saya di Prodi PGSD Universitas Terbuka. Karena mahasiswa-mahasiswa di prodi ini adalah calon guru sekolah dasar, jadi saya sebarkan pengetahuan mengenai permainan tradisional asal daerah kami kepada calon-calon guru di masa depan ini. Api. Ada yang tahu apa itu begawa? Begawa itu bahasa dari Desa Lubuk Lesap di Sarawangun, artinya Bukan hanya ke siswa dan mahasiswa, saya juga menyebarkan pengetahuan mengenai permainan tradisional dub-dub api asal daerah kami ini saat menjadi narasumber bimbingan teknis membaca nyaring, agar pengetahuan mengenai permainan tradisional ini semakin terjaga kelestariannya. Karya saya ini juga mendapatkan penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Jambi sebagai salah satu karya buku cerita anak yang mengangkat kearifan lokal. Demikian video tentang penguasaan saya terhadap seni permainan tradisional. Meila Rasyanika dari Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi.